Halo, ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini bersama Ben Daniel. Halo. Ya, tidak usah terlalu excited ya, Kak. Kok lu serius banget aja coba. Masa sih? Gue ngerasa happy, soalnya selama ini di kantor ini, gue tuh cuma ngeliatin kamera doang, jadi ngeliat orang tuh seneng gitu. Akhirnya ada yang ngunjungin ya. Akhirnya ada yang ngunjungin. Ya, dan ini kita Meskipun lagi ada dijebak juga sih. di kantor apa sih ini? Ini kantor web TV. Web TV. Ha-ha. Ini kantor konten komedi berarti apa sih? Ya web TV, cuman salah satu yang license-nya dibeli itu Comedy Central. Komedi Central. Buat para penonton stand up YouTube. Kalau tidak tahu Comedy Central, kebangetan sih ya, karena lumayan besar namanya di dunia. Di dunia. Iya. Di Indonesia, Twing. Di Indonesia kan kalah sama Kompas TV. Kalah jauh. Kalah Kompas sama- TV yang terbaik dong. Iya, sama Metro TV, sama RTV kalah. Kenapa RTV? Ya kan sama ada stand up-nya juga. Iya. Asuca, Emang ada ya? ada siar gitu. RTV stand up apa? Stand up milenial, gue jurinya. Oh iya. Sama Kemal. Ya ampun, banyak banget stand up. Banyak stand up, dan Komedi Central itu fokusnya di YouTube. Sekarang di YouTube. Kalau di luar kan dia punya TV channel, TV kabelnya sendiri. Dan ini kantornya, Ini di kantornya. Indonesia. Iya. Iya. Lu sebagai Host untuk beberapa kontennya di sana. salah satu beberapa kontennya hostnya lu. Iya. Gitu. Lu juga yang gua tahu mentranslate video-video luar negeri. Kalau translate itu bukan gua murni sendiri. Jadi barengan sama orang. Jadi gua lebih ringan kerjanya. Oh, jadi nggak cuman sendirian. Nggak sendirian. Jadi ada yang kerjain Lu set terus gua up, nanti ada yang translate punchline. bukan gitu dong. Sudah ada setup punchline-nya. Oh, udah ada. Apa gimana, kan video 10 menit. Gimana gantiannya tuh kerja barengnya? Bukan, jadi mereka yang ngerjain duluan terus gue supervise. Oh. Jadi gue liatin ini udah bener. Ini harus dihilangin, punchline-nya jangan dibocorin gitu. Oh, kenapa kalau yang kerjain sendiri, Ben? Hah? Kenapa lu nggak lu yang kerjain sendiri? Males aja. Kan tuh jadi ngerjainnya 2 kali. Mendingan lu langsung. Enggak, kalau gue cuma nonton doang. Paling pas awal-awal banyak miss-nya. Sekarang udah bagus kerjanya. Oh, Di Central. berarti lu udah tidak dibutuhkan banget untuk QC itu. Di bagian translate itu udah ada. Iya sih. Lu lebih ke hostnya berarti Lebih di ke nge-host, acara kontennya. bikin Iya, trivia seputar stand up aja. Iya, karena yang gua tahu emang lu udah sering translate dari dulu kan. Meskipun jatuhnya ngebajak sih itu. Iya, iya sih. Tapi kan karena tidak ada ini, sekarang udah ada Netflix, makanya lu juga kayaknya udah nggak pernah lagi Iya, translate, lebih kan? bagus di Netflix malah. Iya, 1 jam nonton. udah lengkap, udah jelas bahasa Inggrisnya juga gitu. Kalau dulu kan nggak ada, Nggak ada. mau siapa gitu. Gua salah satu yang gue suka gara-gara lu translate sampai sekarang, Daniel Sloss. Banyak orang yang nggak tahu Daniel Sloss siapa ya. Sayang sekali. Kayak gimana? Jangan kasih tahu. Angka perceraian di Indonesia sudah tinggi. Adri aja pas gue ngomong gue suka Daniel Sloss kaget. Harusnya kan Bahaya biasa itu. aja gitu, biasa aja harusnya sekelas dia. Nah, gue suka waktu pas lu translate yang ngomongin tentang Penguin. Ada materi soal penguin. yang lu translate aja. Oh, yang gua translate tuh ngomongin YouTube. Tuhan tuh. Itu kan closingnya kan? Closing ngomongin Tuhan. Openingnya ngomongin anak. Gua lupa juga tuh materi yang mana. Iya, kayak misalnya ini apa, anak lu tuh kalau lagi Natal, lu Oh, kasih iya. kado, Natal sama dokter. terus dia terima kasihnya ke Tuhan. Terima kasihnya ke Santa Claus. Terus dari situ, ini bagus banget ya materinya gitu. Kayak berani nabrakin hal-hal yang, iya gue mikir ini loh. Tapi Kalau itu masalah ini, masalah culture. Dia kan Scottish. Di Scottish, orang Scotland tuh memang komedinya jahat, jauh lebih keras gitu. Habis itu dia ke Amerika, orang Amerika kaget. Jadi sebenarnya itu joke lamanya dia. iya. Tapi gue kagum sama ininya aja, Apanya? cara menyikapi. Nah, maksudnya nggak terlalu jahat yang apa ya, yang jahat kayak ngeledekin gitu. Tapi emang kalau dipikirin pahitnya tuh ada pahitnya loh ini gitu, sebuah kejadian tuh gitu. Iya. Dan gue jadinya kagum gitu, dan kebetulan gue suka kan sama hal-hal yang kayak gitu. Daripada yang memang ngecengin Tuhan tuh beneran ngecengin aja, tapi nggak ada konteksnya, nggak manis gitu nulisnya. Dan jelas gue suka. Kalau lu sendiri suka siapa Di luar. di luar Jim negeri? Jeffries. Karena apa sih? Gue masih bingung, ada orang. Lu nggak suka ngerti dia. ya? Nggak ngerti gue.
Aduh, Justru man. itu bertolak belakang sama yang gue suka karena terlalu kita the point gitu. Ya karena to the point. Iya. Itu yang gua Jadi suka. kayak, aduh, kok nggak manis ya gitu kalau gue. Ya karena dia itu apa sih namanya? Sebenarnya ya yang gua suka tuh bukan masalah. Kalau lu kan kayaknya suka yang ada konteksnya segala. Gua tuh suka denger story. Gua tuh suka banget sama storyteller gitu. Dia tuh kan fokusnya di storytelling panjang-panjang ceritanya. Intinya sih lebih ke situ dan banyak yang nyeleneh juga. Makanya gua seneng. Gua nonton yang gitu kayak apa ya, kayak terlalu semaunya mungkin karena gua nonton dia nggak lama juga gitu, kayak pas nonton dia tuh kayak dia udah gede namanya, jadi pas dia manggung udah semaunya gitu. Terus gua nonton Biasa aja. kok gini banget ya Ngomong tampilnya. gini doang terus ketawa gitu. Iya, kayak Panji gitu kok ya. Manusia milenium kan. Iya, kalau Daniel Sloss kan show-nya cuma ada 2 di YouTube. Yang satu Dark, yang kedua Jigsaw. Jigsaw. Dark tuh ya kelihatan lah komik baru dapat panggung besar, attitude-nya tuh beneran nggak apa ya, nggak so star gitu. Kalau si yang lu suka tuh Sebenarnya bukan komik baru juga sih dia. ya kan, maksudnya show-show yang bukan ketika dia udah gede banget namanya gitu. Kalau yang lu suka kan kayaknya udah semaunya gitu. Nah gue tuh nggak nonton awal-awal, jadi gue nggak tahu dia tuh kok bisa gini ya gitu. Ada lagi Sebastian Maniscalco gue suka. Kenapa lu suka dia? Act out-nya, Act out-nya dong. delivery-nya, intonasinya. Yang mahal tuh intonasinya kata gue. Oh, iya gaya Italia gitu. Iya, maksudnya satu kalimat yang biasa aja Ben, itu tuh dia yang ngomong. Bisa lucu. Jadi minimal menarik lah gitu. Tapi lu nonton kayak komik luar tuh ketawa? Enggak. Enggak ketawa juga. Enggak, tapi Emang lu bajingan ya? Kagum gua. Oh gitu. Iya. Kalau komik lokal? Nonton lebih Segitu doang. Ngebandingin ya? Enggak, gue jarang nonton komik lokal. Kalau showcase ya, tapi kalau Sun gue nonton karena sebenarnya yang ditonton dari stand up comedy tuh gue lebih ke pemikiran gitu. Jadi ketika ada komik yang naik panggung memang pengen ngelucu, itu udah nggak jadi hiburan buat gue. Oh, oke. Jadi gue nggak butuh ketawa sama lu gitu. Gue pengen lu ngasih apa sih gitu, sudut pandang apa, terus kira-kira otak gue nerima nggak nih gitu. Kalau tiba-tiba bisa masuk terus gue jadi wah iya ya, nah itu kagum jatuhnya. Jadi nggak yang bikin ketawa. Tapi bukan karena lu nebak punchline? Ya kadang kan memang ketebak. Kalau komik Indonesia ya, kalau komik luar mah dari kulturnya aja udah nggak tahu gitu apa yang dia bahas. Kalau Indonesia kan rata-rata ya keseharian gitu, jadi pasti ketebak pasti. Gitu. Jadi kalau nonton Sebastian Maniscalco, gue paling suka intonasinya. Lu tahu dia? Tahu, tapi gue sama sekali nggak menikmati. Semua Enggak, gue tahu gaya Italian gitu memang khasnya gini-gini kan. Tapi ya ngerasa nggak masuk aja di gua sih. Memang selera sih kayaknya. Dia ada show tuh banyak lah di Netflix. Banyak show-nya. Yang gua suka tuh yang ini What's Wrong with People. Kayaknya itu show pertamanya dia, kayaknya ya. Di Netflix. Iya, soalnya dari segi materi itu masih ngejar LPM gitu, masih kayak materi lomba gitu, bukan materi storytelling panjang, apa nggak deep gitu. Tapi justru di situ kayak kelihatan, oh ini jokes terbaiknya dia nih. Gitu. Ngomongin perbedaan orang zaman dulu sama zaman sekarang menghadapi tamu yang datang malam-malam di hari biasa gitu. Oh ya itu premis bagus tuh. Iya, dan dia membawakan itunya dengan delivery yang keren banget gitu. Gue yang tadinya mikir stand up kayaknya nggak usah main-main nada deh, yang penting set up punchline nge-twist lucu nih gitu. Terus pas nonton dia, gue kayaknya bisa jauh lebih menarik stand up gue gitu kalau intonasinya dimainin. Dari situ itu memang ciri khas tuh orang Italia kayak gitu, Italian American sih. Jago ini nada? Bukan jago nada, memang ini logat. Memang kebiasaan. Kalau dibilang logat juga enggak, ini pun masuk ke setnya Jim Jeffries di show barunya, dan dia belak-belakan tuh I hate Italians tuh. Kenapa? Jadi orang Italia, hey how are you, what's up, my mom make a mozzarella. Jadi kayak langsung ada perubahan drastis gitu. Jadi kayak ada ininya ya, ekspresinya kayak berlebihan gitu dia. Iya. Ya memang gayanya gitu.
Iya. Oke, pokoknya ini kontennya kita ngomongin stand up luar negeri aja, Ben. Terserah. Mas Parno udah kayak apa? Ini baru ketemu judulnya di tengah-tengah. Apalagi, Gek, gua mencoba ngasih tahu lu apa yang gua suka, lu mencoba ngasih tahu apa yang lu suka ke gua. Gitu. Oke, siap. Tadi gua Daniel Sloss, lu Jim Jeffries. Tapi Daniel Sloss lu suka kan? Suka banget. Iya, berarti dua-duanya suka tuh. Terus kedua gua Sebastian Maniscalco, lu nggak terlalu suka. Nggak terlalu suka. Lu siapa? Ray Romano. Gua tahu yang open mic-nya 2 tempat kan. Iya. Dan lu tahu yang paling keren dari acara itu adalah, jadi di show keduanya, yang dia kan jalan gitu. Show 1 di comedy club gitu. Terus dia jalan, terus dia ke comedy cafe satu lagi. Ini penontonnya lagi nonton open mic. Jadi dia nggak tahu ada taping Netflix dari Ray Romano special. Jadi antusias penonton, wah kaget gitu. Iya, gue udah nonton dan gue nggak suka. Nggak tahu ya, kayak bapak-bapak aja, Ya, bapak-bapak bapak-bapak. topan gitu. Jadi dia ada materi joroknya dan akhirnya gue jadi makin gak suka ketika lu tuh udah sopan personanya. Jadi ketika lu mencoba jorok, jadinya geli. Kayak komik serius tiba-tiba absurd Iya, gitu. kayak, kok jadi cabul bapak-bapak ini ya, jadi nggak pantas gitu. Terus di ending datang sama keluarganya, kok makin gak jelas ini gitu. Habis ngomongin istrinya, ngomongin seks, ada istrinya, kok aneh banget sih. Iya. Gitu. Cuma konsepnya gue suka, open mic 2 tempat. Cuma yang akhirnya jadi gue nggak suka lagi karena kepotong penampilannya. Oh. Nggak tahu, mungkin Lu karena benar-benar menikmati gitu ya. mungkin karena setlistnya juga sih, harusnya ya dia bikin 30 menit setlistnya gitu. Ini tuh kayak ini nggak kelar, ini juga nggak tahu, tiba-tiba gitu kayak mau mulai lagi. Jadi nggak jadi sebuah pertunjukan show aja. Tapi lu cuma nonton dari Netflix? Iya, Oke. cuma satu doang kayaknya di Netflix, nggak ada lagi. Stand up Yang ada translate-nya bahasa Indonesia. Amazon Prime ada? Gua kan nggak langganan. 30.000 sebulan. Ya nggak tahu, Netflix aja dibayarin istri gua, Ben. Gua tuh sebenarnya nggak pengen nonton gitu, saya langganan gitu. Tapi lu nonton pakai subtitle bahasa? Iya, Indonesia. Pakai bahasa subtitle Inggris? Biar Dibiasain aja. kan nggak ngerti gua. Ya dibiasain. Ya kan nggak ngerti. Ya belajar kursus. Gimana? Gua udah kursus, Ben, di IF. Cuma kan kalau di kursus gitu belajarnya langsung dari basic banget kan. Ah kalau kursus gitu mah. Iya, sementara gua tuh nggak butuh tahu cara menyatakan waktu gitu. Gua nggak butuh tahu warna-warna di dunia. Gua butuh ngobrol. Iya. Jadi ya belajarnya juga malas-malesan, apa ya udahlah nggak usah. Gitu. Ya udah, ini kebetulan lu lagi sama guru kursus Ya yang boleh butuh nanti. job juga. Boleh nanti. Kalau Anda mau kursus, Yang mau kursus conversation bisa. ya bisa. Berapa bulan kira-kira orang kayak gua? Saya per sesi sih. Gua tuh bahasa Inggris ya misalnya biar ada takarannya aja. Gua kadang ngerti kalau conversation, gua ngerti dia ngobrol apa, nanya apa ke gua, tapi kadang gua bingung jawabnya gimana. How are you? I'm fine. Nah, udah jangan jawab I'm fine lagi. Kalau Jangan. sudah dewasa, apapun asal jangan I'm fine. I'm okay. Ah, Lebih inilah kayak misalnya gue nanya nih, gimana kabar lu? Ya gue habis dari gini, gue kemarin gini. oh langsung. Langsung itu aja. Udah nggak Jangan berat. I'm fine itu jawaban anak SD. Oh, gitu. Harus lebih ini. Ya kan kalau les belajarnya gitu pasti awal-awal. Iya, tapi kalau sama gue mah beda. Gua waktu di Belanda kan main film ya. Tapi ini cerita dulu sebelum gua ngasih tau rekomendasi gua. Oke. Jadi drivernya tuh ya bisanya bahasa Belanda, bahasa Inggris gitu. Sementara gua cuman ngerti dia ngomong apa, tapi gua bingung jawabnya gimana. Jadi tiap di Itu berdua doang tuh? Berdua doang. Ke lokasi gua dijemput. Ngobrol. Dia cerita, gua ngerti dia ke red light district, ada ini, ada itu. Kalau mau beli baju ke sini, kalau mau beli sepatu yang ori yang murah di sini. Gua ngerti, cuman gue nanggepinnya gimana ya gitu, akhirnya cuma ketawa-tawa doang. Iya. Orang tua pasti. Anak muda, anak gaul, Oh gitu. Biasanya orang tua kalau di sana. umuran 30 lah, misalnya masih muda lah, komik-komik zaman sekarang gitu. Berapa bulan kira-kira orang yang seperti gue belajar bahasa Inggris di lu? Kalau intens ya, sesinya intens Intens tuh seminggu seminggu berapa? 2 kali lah. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sejam? 1,5 jam. Sekali Kira-kira 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Gue tuh pernah ngajar orang yang benar-benar ditanya how are you tuh nggak bisa jawab. I'm fine aja nggak bisa jawab. Iya. Sama gue jelek ini. Listening. Gue kalau Coba ke THT. denger tuh
lu ngomong apa sih gitu kan, ngomong kayak kadang pelan-pelan gitu. Ya, yang Makanya bikin gue lebih seneng tulisan. Jadi kan oh ini bacanya read gitu. yang bikin susah adalah kita tuh terbiasa dengar Amerika. Terbiasa nonton film Hollywood dan sebagainya, dan buat kita bahasa Inggris tuh kayak gitu. Sedangkan bahasa Inggris yang bener tuh ya orang Inggris. Bahasanya dari situ, dan orang Amerika tuh aksennya. Dan tuh berapa kali dibecanain sama komik luar, oh you have British accent, lu punya British accent ya. Orang Amerika nanya, kayak Jimmy Carr ngomong gitu di beatnya. Gue ditanya sama orang Amerika, lu punya British accent? No, this is not British accent. Ini caranya ngomong bahasa Inggris yang benar, yang baik dan benar. Coba kan belajar bahasa Inggris ribet ininya Ben katanya. Apanya? Kalau anak-anak sastra, Kalau conversation, gitu. Yang enggak, conversation tuh bisa belajar itunya ya? Conversation, pokoknya bahasa Inggris tuh menurut gua fokusnya tuh dua, lu conversation atau akademik. Kalau akademik ikut tes TOEFL, IELTS, nulis, dokumen. Kalau conversation ya ngobrol, harus ngobrol sebanyak mungkin. Iya. Buat bisa tinggal di luar negeri. Minimal buat iya. Oke, komik selanjutnya. Sebelumnya kayak gitu dong. Kalau mau bahasa Inggris bisa kontak Ben untuk belajar 3-6 bulan insya Allah bisa. Jawab gua nggak sebanyak itu. Ya dari gua komik lain, gua tuh kadang suka ragu mau menentukan ini jadi pilihan gua atau enggak. Siapa dia? Trevor Noah. Oke. Kadang ragu di satu beat bagus, di beat yang lain suka begitu dia ya. Enggak gitu. Jadi satu penampilan tuh nggak ada yang memang apa ya, nggak ada yang memang kayak Daniel Sloss satu paket bagus gitu. Tapi kalau lu potong-potong jelek. Tapi kalau lu satuin bagus. Nah kalau Trevor Noah tuh kalau dipotong-potong bisa bagus nih. Tapi kalau disatuin kok biasa aja ya gitu. Trevor Noah tuh menurut gue paling mendekati si ini Kevin Hart. Lu bisa nikmati Kevin Hart nggak? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Iya. Karena tapi emang sama ya? Kevin Hart kan mirip. Mereka lebih ke ini. Pingin ngomong aja sih kayaknya. Kayak pingin ngomong aja. Masalah lagi dengan Kevin Hart adalah dia punya tim. Jadi penulisannya nggak genuine gitu loh. Nggak dari hati. Iya. Dia cuma tahu, oh ya ini lucu gitu, gue bawain deh gitu ya. Gue suka yang ini, kalau Trevor Noah yang pas dia ngomongin tentang Indonesia. tentara. Enggak, itu paling kan banyak baru. orang ngomong gitu. Itu baru banget Baru. kan. Ini yang tentara Inggris ke India. Yang dia impersonate tentara Inggris ke India, pokoknya ada. Nah, gue tuh suka karena dia kayak bisa teater gitu di atas panggung, dia tampil sendiri tapi kok kayak rame ya panggung ini gitu. Iya. Kayak ada ini, ada itu, sound effect-nya jago. Ada karakternya ini itu, 3 orang karakternya lengkap dia gitu, peranin lengkap. semua. Itu gue sukanya, tapi dari segi jokes ya itu karena saking jagonya delivery-nya gue sampai nggak bisa ngukur jokes-nya gitu. Ini sih karena delivery-nya bagus gitu. Memang. Jadi jokesnya sih biasa aja kayaknya. Pokoknya orang yang delivery-nya bagus tuh pasti yang ditarik Comedy Central luar tuh buat jadi host apa gitu, pembicara. Oke, itu dari gua. Lu juga enggak ya? Enggak terlalu ya? Trevor Noah, biasa aja. Tapi gua bagus. mulai nonton stand up luar tuh gara-gara nonton dia. Oh gitu. Ya, gara-gara nonton itu. Russell Peters? Enggak lah. Kenapa enggak? Enggak suka. Nggak suka aja. Ngelucu, Dia suka nyolong jokes juga sih. Masa? Ngelucu. Bercandanya gitu. Enggak banyak yang nyangkut di otak. Gua ada kontaknya loh, mau gua. Siapa? Russell Peters. Ya udah bilang ngelucu gitu Ada kata Ridwan mampus Kamil. loh kata Ridwan. Terus dia nonton lu juga nggak lucu ini kan? Terus suruh nonton sering santai gitu. Iya, oh gitu. Biar gua kasih tahu cara bikin Materi yang bagus ya. Lu itu Trevor apa? Russell Peters? Oh enggak, bukan Russell Peters. Gue cuma nanya doang. Berarti gua udah 4 tuh, gua udah 4 sampai 5 deh, gua udah 4. Lu 3. Aduh, siapa lagi ya? Ya klasik sih George Carlin. Lucu kan? Lucu dia, lucu. Kalau menurut gua George Carlin tuh lucu, yang paling lucu di antara semua. Karena dia itu topical dan materinya itu masih dari tahun 90 dibawain sekarang juga masih masuk. Masih masuk. Sedangkan beberapa joke kan banyak yang kita bawa pindah komunitas aja nggak masuk. Iya. Karena dia global sih, isunya isu global. Tapi lucu menurut gue sih enggak ya. Lucu secara banget beneran komedi ya, secara komedi tuh kayaknya
Enggak, memang orang tua yang menyenangkan aja sih. Orang tua ngomel. Iya, orang tua yang memang ya seneng bacot aja gitu dan tertata omongnya. Tapi kalau lucu mah kayaknya enggak. Lu nggak nikmatin George Carlin ya? Gue nikmatin pemikirannya, tapi nggak nikmatin Punchline-nya. sebagai komedinya gitu. Kayak semua tuh beneran dikeluarin aja. Misalnya ngomongin apa ya? Kalau yang di YouTube tuh ngomongin sampah plastik gitu-gitu. Kayak semua dikeluarin. Soalnya menurut gua ya, dan gua bisa salah, karena lu udah nonton Trevor Noah duluan. Ini kan perkara referensi aja, kayak anak kecil tuh dia disuruh nonton Star Wars tahun 70 juga pasti ngerasa bete, apaan sih animasinya kok gini dong. Kayak nonton Tuyul dan Bayul zaman sekarang. Iya. Iya. Padahal dulu kan kayak wah ini bagus banget. Iya. Cuma iya itu, maksudnya kalau menurut gua secara pemikiran tuh gua suka banget, soalnya kayak gua hampir bisa setuju semua hal yang dia omongin gitu. Ngomongin eufemisme apa yang Eufemisme. iya gitu-gitu gue setuju banget gitu, cuman secara jokesnya tuh kayak porsinya terlalu jauh gitu, terlalu besar ngomongin faktanya sampai porsi jokesnya. Karena dia mulainya komedi clean sebenarnya, habis itu jadi gitu. Lagian juga zaman dulu kali ya, zaman dulu kan standarnya LPM-nya nggak 4 kali semenit ya. Sudah 4 semenit. Masa dari dulu? Yang buat namanya Lenny Bruce. Zaman dulu? Iya, jadi Lenny Bruce bikin kasus itu, dia yang bikin pencetus ide itu. 1 menit 4 LPM masuk penjara sama George Carlin. Gila, George Carlin. Emang Lo udah 4 nih, satu lagi. legend lah. Gua terakhir. Ya. Gua suka ini gara-gara Dani Beler. Siapa? Jokoy. Jokoy. Gua suka yang pokoknya di panggungnya ada tulisan Jokoy. Itu gua suka karena interaktif sama penonton, terus banyak callbacknya yang tidak terduga. Ini nih menurut gue ya, komik zaman sekarang callback tuh udah standar banget. Maksudnya Gitu semua ya? orang tuh udah bisa callback. Udah bisa. Tapi kadang orang tuh nggak ngerti kenapa harus ada callback gitu. Banyak yang bikin callback tapi ya biar gue kelihatan keren aja nih ada yang gue ulang. Enggak tahu, tetap sejatinya callback tuh tetap harus bikin kaget. Kalau memang kayak textbook banget terus tiba-tiba ada callback. Textbook tuh gimana? Callback itu kan nggak selamanya yang di callback itu Punchline. Bisa situasinya, bisa misalnya punchline-nya adalah dialog gua dan elu, punchline-nya di gua, tapi gua callback-nya elu, cuma nyebut nama lu jadi callback gitu. Karena orang udah tahu situasinya. Situasinya kita udah tahu, gua pernah ngomong itu ke lu, terus Iya. gua jadi callback elu. Itu dari 2014 gua tahu itu gitu. Dan makanya kalau nonton kesini terus callbacknya beneran plek-plekan punchline yang dipanggil, iyalah textbook banget sih gitu. Kayak iya ini mah pengen dibilang keren doang, ini mah gitu. Tapi menurut lu Jokowi nggak gitu? Enggak. Oh, oke. Karena apa ya? Iya dia memuat callbacknya dengan kayak bagus aja lah, misalnya mengalihkannya gitu. Enggak yang memang Dipaksa diniatkan jadi banget. setup ini ya. Iya, kayak nggak ketebak. Gua aja yang misalnya yang suka nebak-nebakin materi nggak nebak gitu. Cuma ya mungkin selera juga. Apalagi dia callbacknya juga bukan cuman masalah materi, ada yang memang meng-callback dari riffingannya dia gitu. Oh, callback riffing tuh paling sering tuh. Itu komik luar tuh paling sering kayak gitu. Iya. Dia riffing habis itu, oh si ini kan ini. Iya, dan keren banget sih kalau menurut gua yang si Joko yang ada tulisan Jokoynya. Itu taunya dari Beler gua. Cuman pas nonton yang beberapa show-nya lagi gak Biasa suka. aja. Ngomongin Filipina apa. Asia. Itu dari gua, lu suka enggak? Lumayan suka. Gitu. Lumayan suka. Gue suka gayanya, gue suka. Ngomongin anaknya, anaknya ngeledekin dia gara-gara dia rambutnya botak. Terus dia ngeledekin anaknya gara-gara titiknya kecil. Itu lucu banget. Dia ngeledekin bokapnya, pala gua ada rambutnya dong, nggak kayak papa gitu. Terus sok-sokan. Bagus. Iya, nggak lama kemudian dia datang, Pak, kok rambut jemput aku sedikit ya gitu. Ya namanya juga pertumbuhan gitu. Terus kata dia, enggak, masalahnya kalau jemputnya udah ada, tapi kenapa itunya nggak ada ya gitu. Ya itu dari gua gitu ya, gaya. Lucu banget dah. Standar soalnya relatable ke orang Asia. Iya, dan menyenangkan. Soal beras, soal nasi aja. Iya, menyenangkan aja ditontonnya. Misalnya meskipun jorok tapi ada materinya yang ini, gue seneng banget ya. Maksudnya ngomongin nanya ke cewek-cewek. Pertama, nanya ke cewek, lu suka yang titiknya
kecil, gede apa, kan kalau lu nggak punya titik gede lu harus punya duit banyak atau aman finansial gitu. Kalau lu nggak punya titik gede, terus tanya ke cewek lu pengen yang punya titik gede apa yang finansialnya aman gitu. Ada yang teriak gede gitu di belakang, emang memet lu kecil gitu. Terus penontonnya diem, loh masa gua nggak boleh sih gua cerita titik gua kecil, masa gua nggak boleh nanya gitu, lucu. Do you have a tight pussy? Iya, dia seneng banget gua nonton dia, kayak merasa dilibatkan di show-nya gitu. Oh, makanya lu senang reviewing orang. Iya. Kita semua kan mundur. dalam acara terlibat. Jadi gua bukan cuman orang yang datang terus ngetawain lu doang gitu. Gua juga ada andil lo datang ke sini, makanya gua seneng berinteraksi. Makanya gua nggak suka kalau tampil terlalu gelap gitu ruangannya. Oh, enggak. Kalau Radit kan sukanya polo spot gitu sendiri, penonton nggak kelihatan apa. Kalau gue senengnya masih agak semuanya kelihatan. Gitu. Oh, kalau remang. Kalau terang banget mah nggak enak kan, jadi nggak fokus juga. Sengaja yang depan kelihatan. Gitu. Itu dari gua 5. Lu ya terakhir ya? Chris Rock. Standar. Gua kira gua nggak tahu. Bukan, soalnya ini. Tapi di antara ini nggak ada yang milih Dave Chappelle ya, aneh ya. Kalau Dave Chappelle udah beda listnya, udah itu pokoknya pasti ada. Tapi nggak gua pikirin. Kenapa Chris Rock? Karena sebagai stand up comedian, polanya Dave Chappelle, Chris Rock tuh paling gampang dipelajari. Iya. Setup, premis, punchline. Iya. Gitu-gitu aja, kayak gitu. Sesimpel itu aja, nggak ada yang gimana lagi. Atau ada? Masa lu nggak nikmatin Chris Rock sih? Nikmatin. Cuman ya banyak ngomongin kulit hitam sih, jadinya nggak terlalu relate. Yang gue suka yang ngomongin relationship. Oh iya. Justru kalau yang suka Chris Rock nggak suka ketika ngomongin relationship ya, karena kurang ini terlalu soft gitu, nggak keras gitu. Sementara ya gue relate-nya yang itu. Untuk zamannya dia tuh udah termasuk yang keras tahun 90-an gitu, 97 kalau nggak salah. Dia udah ngomong, lu kalau jalan sama cewek ya lu mesti bayarin, jangan ceweknya yang bayar sendiri gitu. Ya memeknya jadi kering kalau bayar sendiri, ada signalnya gitu, dia taruh dompet di belakang, ini kering jangan kasih. Itu gue suka, sepaket penampilan itu gue suka. Yang kalau mau harus jalan-jalan dulu gitu, itu gue suka. Pokoknya yang ngomongin relationship gue suka. Cuma yang soal relationship kebanyakan ngomongin yang kulit hitam dan gue nggak relate. Kecuali yang ngomongin anak kecil zaman sekarang tuh kenapa gendut-gendut. Karena di sekolah udah nggak ada yang malak kan. Nggak ada yang bully, nggak ada bulinya lagi. Anjing tuh jahat banget, lucu itu banget. Itu gue suka tuh, Bang. Itu yang bikin gue akhirnya, bisa ya menentang stigma umum tuh gitu, asal alasannya bisa diterima gitu. Suka gue. Kenapa Dave Chappelle? Dave Chappelle mah levelnya beda coy, bukan stand up lagi itu. Filsafat itu. Tapi nggak ini Filsafat itu dia tuh merubah culture soalnya. Iya sih. Kalau impactnya besar lah. Soalnya lu mesti suka ini dulu, mesti suka Chappelle Show. Kalau lu nggak suka Chappelle Show, episode pilotnya aja dia tuh peranin jadi orang hitam yang pakai kostum KKK. Jadi tuh kayak parodinya tuh nohok banget gitu, karena dia hitam tapi pakai KKK tuh. Itu mungkin jokes paling kacau sepanjang tahun 2003 itu. Gua nonton pas dia udah jadi sih. Udah jadi ya. Ya lucu, bagus gitu. Cuman balik lagi nggak banyak yang relate kan. Balik lagi kalau komedi kan kita nonton nyari apa kesamaannya kan. Pas di spesial terakhirnya dari Rotten Tomatoes. Yang mana tuh terakhir? Yang Sticks and Stones. Dia dapat 0%. Apanya? Dari kritik. Jadi stand up-nya itu dapat 0%. Dari kritik, dari audience score 90%. Yang baju hijau kan? Iya. Baju montir ya? Baju aneh tuh, baju montir iya. Dari atas sampai bawah jadi nyatu gitu. Tapi gue suka kebalik-balik lah show-nya dia tuh yang itu. Karena banyak banget show-nya. Apa? Ngomongin apa paling berkesan? Yang Sticks and Stones. Ngomongin ini gue paling LGBT berkesan. yang paling ada bagus. jokesnya yang receh. Yang ngomongin Batman. Bukan, cewek sakau pagi-pagi di tong sampah apa. Terus minta duit om gitu gue itu gitu. Iya gitu gue suka tuh receh ternyata receh. Lah gini jokesnya $5 gua blowjob lu $5 ya, cuman main mimik doang kan dua gitu doang kan lucu banget itu saya lah sekelas komedian dunia gini jokesnya
enggak, 2 gitu. Nggak ada, semua jokes tuh ya joke. Aneh banget. Oke, kalau gitu makasih Ben. Terima Udah kasih, Ben. bertukar referensi buat teman-teman yang mau nonton di Netflix atau dimanapun boleh, atau di Comedy Central. Comedy juga. Central, follow Comedy Central. Ada, cuma banyaknya Asia ya, yang tampil di Asia ya, Campur-campur sih. yang udah ditranslate. Iya, tapi ya udah tonton aja. Ya, ditonton aja. Nambah referensi karena siapa tahu bisa bikin wawasannya juga jadi lebih banyak lagi. Dan yang mau belajar bahasa Inggris bisa kontak Ben. Atau Mas Parno. Yang mau CV Kompas bisa Ke Mas Parno. di sini. Oke, kalau gitu makasih Benny. Thank you ya. Makasih juga yang udah nonton. Sampai ketemu di sharing santai selanjutnya. Dadah. Dadah.